Sylvester ancam akan potong kumis Purnawirawan Sunarko dan sebut bahwa surat Purnawirawan ke DPD itu layaknya dibuang aja ke tempat sampah karena sama sekali tak ada urgensinya. Selanjutnya, Sylvester si paling Jokowi ini sebut bahwa jumlah para Purnawirawan serta orang yang gugat Gibran itu hanya segelintir dan kalah jauh dari pemilih Gibran. Yang terakhir dia juga komentari soal Roy Suryo dengan tuduhan Fufu Fafa. Dan dia sebut bisa jadi akun itu justru milik Roy Suryo. Emang hebat ya Temul yang satu ini, setelah jadi komisaris malah semakin panas. Dia juga sebut bahwa Prabowo tak suka kepada Roy, termasuk para purnawirawan itu yang dia sebut bahwa mereka adalah purnawirawan yang habis obatnya. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Pahlawan kepagian, karena kita tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu, ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini, ya Sunarko ini, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU, kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong, kami ini orang yang sakit hati, kami ini orang nggak kebagian, nggak tahu kebagian apa gitu. Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut, sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau, jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Jadi bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Jadi jangan menuduh orang tanpa bukti. Ingat, usia udah tua. Kalian fitnah-fitnah orang, dosanya kalian yang kalian yang dapat dan juga anak cucu kalian. Ya, saya tahu kok kalian ini siapa. Ya intinya ya Pak Tua, ya kan, pensiunan jenderal itu anak cucu kau juga belum tentu benar, ya kan. Introspeksi diri lah. Jangan kalian memfitnah dan menuduh orang yang baik dan orang yang benar dan yang punya kemampuan untuk memimpin bangsa anak-anak muda ini, gitu loh. Kita ini berkumpul dari lintas para tokoh. Jadi ada beberapa tokoh yang sangat concern terhadap persatuan, kesatuan di antara kita ini. Judul boleh dari sejak lama Adili Jokowi dan Makjulkan Pupu Pata. Perlu diomongin nih. Ini adalah suatu surat yang sebenarnya kalau menurut saya sih buang ke kotak sampah. Karena nggak ada sama sekali kebenaran di situ, tidak ada sama sekali fakta-fakta hukum yang menjadi dasar ya. Bahkan tidak ada riset yang kuat mengenai hal ini. Jadi ini dalil-dalil yang mereka ajukan di surat pemaksulan itu, baik yang 8 poin surat dari Purnawirawan itu, dari awal saya juga mengatakan bahwa tidak ada riset yang kuat, yang mendetail, terus tidak ada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum dan konstitusi yang dibangun. Yang dibangun adalah suatu narasi, kebohongan, atau penyesatan. Merupakan aspirasi kita, terutama yang hadir di sini, dan sekitar 120-an tokoh yang tergabung di dalam Forum Nasional untuk Daulat Rakyat ini. Jadi itu sedikit ceritanya, bahwa ini sudah dibahas cukup lama dan juga setelah mempertimbangkan banyak partisipasi dari kita semua, termasuk ada beberapa jenderal dan beberapa profesor yang sangat aktif mendukung aspirasi kita ini. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kondisi ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 16 abad yang lalu.
Saya khawatir, kata Rasulullah, umatku di kemudian hari keberadaan mereka tidak lebih dari hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Kezaliman ini tidak akan pernah berhenti, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Dari awal, dari beberapa bulan lalu, semenjak kemunculan mereka dengan isu pemakzulan Mas Gibran, termasuk isu matahari kembar dan juga isu ijazah palsu. Ya. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa hasil akhirnya mereka itu tentunya ingin melakukan kudeta atau revolusi. Yang Dari mana yang namanya ulama bisa netral? Bukankah ulama itu adalah warasatul anbiya? Umat dihadapkan dengan satu hak, yang satu batil, yang satu haram, satu halal, lalu ulama kemudian bersikap netral. Netral itu kalau di mobil itu, maju enggak, mundur enggak, belok kanan enggak, belok kiri enggak. ini kan semua didasarkan oleh rasa sakit hati, oleh rasa orang yang kalah ya, kalah pilpres, terus barisan sakit hati yang kemarin mereka pernah jadi menteri, dicopot di zaman Pak Jokowi, ataupun pingin jadi menteri atau apa, nggak dapat, sakit hati, ya kan. Di samping mereka berkolaborasi dengan ormas-ormas organisasi HTI, FPI yang dibubarkan. Ya kan? Karena saya udah bilang geledah dia, karena dia menggunakan jaket yang tinggi itu kayak gini. Itu di sininya ada yang namanya wearing earphone itu. Ini sampai hari ini kita tidak ada putusan pengadilan apapun yang mengatakan bahwa itu punyanya Mas Gibran, jangan-jangan ini punyanya mereka. Ya kan, kita juga nggak tahu gitu loh. Roy Suryo lebih tahu daripada Mas Gibran. Iya, makanya jangan-jangan punyanya Roy, ya kan. Roy ini kan manusia licik, pembohong juga. Ingat nggak Artika Sari Dewi, ya kan, yang Miss Indonesia. Ini toples, katanya toples bugil kan. Toples ini ternyata itu banci dari Thailand, Roy. Dan Roy, kau ingat nggak, kau ambil itu panci 3.226 selama 4 tahun dari 2014 sampai 2018 di rumah dia, ya kan? Dia sudah menjadi wapres. Dia terciduk, dan itu confirm akun Instagram dia resmi Gibran Rakabuming itu memfollow judi online, clear, dan sudah di konfirmasi oleh Setpapres. Pak Prabowo itu nggak suka sama kalian, nggak gubris, ya. Makanya Roy, ya kan, Tifa, emang kalian Pak Prabowo ada ketemu kalian. Terus yang kedua itu pensiunan jenderal-jenderal itu, emang Pak Prabowo ada ketemu sama pensiunan ini yang habis obat ini, ya kan, apa nih namanya nih, Forum Purnawirawan Prajurit ini habis obat. Nggak ada yang. Sylvester tuding Purnawirawan TNI simpan dendam motif pemakzulan Gibran orang dekat Jokowi. Rekam jejak Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, tuding Forum Purnawirawan TNI memiliki dendam masa lalu. Forum TNI yang dimaksudkan adalah pengusul pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Mayoritas para mantan perwira tinggi dan menengah itu merupakan pendukung Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Sylvester menandai sejumlah purnawirawan yang ikut demo di KPU pada 19 Maret 2024 menolak kemenangan Prabowo Gibran. Sylvester memandang usulan Forum Purnawirawan memiliki motif yang dilatari dendam masa lalu, tepatnya terkait Pilpres 2024. Menurutnya, usulan Forum Purnawirawan tidak memiliki fakta hukum yang melatari selama 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Wapres tidak melakukan pelanggaran konstitusi. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang menggemparkan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.